Sepatu Adidas ini memang kalah gimmick sama versi sebelumnya, tapi gua rasa ini lebih baik. Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bahas performance review untuk sepatu Adidas Harden Volume 6. Well, sepatu ini tuh menurut gue ya evolusi yang jauh lebih oke dibandingkan dengan versi sebelumnya. Sepatu ini tuh nggak terlalu banyak gimmick seperti Harden Volume 5. Udah nggak ada kombinasi cushion like strike boost, terus udah nggak ada future natural, lain sebagainya. Sepatu ini tuh kayak lempeng-lempeng aja, tapi sepatu ini mengambil inspirasi banyak dari sepatu-sepatu klasiknya Harden. Contohnya aja kayak sepatu Harden Volume 3, banyak banget menurut gue implementasi yang diterapkan di sepatu ini guys. Dan langsung aja kita bahas dari segi tractionnya dulu. Traction yang ada di sepatu ini menggunakan full solid rubber dan juga patternnya sendiri herringbone. Ini basic banget di sepatu basket, dan menurut gue ya kali ini Adidas nggak ngasih yang aneh-aneh. Kayak di versi sebelumnya yang bentuknya kotak-kotak itu menurut gue sih dari segi performance nggak begitu oke. Di sepatu ini gue ngedapetin traction yang bisa dibilang bagus sih guys. Enak banget. Ini mau dipakai di lapangan indoor oke, dipakai di lapangan outdoor pun menurut gue sepatu ini bisa mengakomodasi. Jadi enak banget guys, beneran. Ini bisa ngecover gerakan gue, entah gue mau spin, entah gue mau melakukan gerakan lateral, gerakan-gerakan ke depan, nggak ada masalah sama sekali guys. Terlepas dari itu, rubbernya juga menurut gue sih cukup tebal, dan ini menurut gue bisa kalian andelin kalau kalian menggunakan di lapangan basket outdoor yang kasar. Dari segi groove-nya ini dibedain dikit. Untuk yang bagian luar, kalian akan mendapatkan rubber yang lebih rapat. Di bagian dalam, ini polanya itu lebih lebar-lebar lagi. Jadi untuk gerakan lateral, kalian akan mendapatkan coverage area yang sedikit lebih banyak, dan ini menurut gue sih ngebantu banget ya untuk pergerakan gue di lapangan. Dari segi cushionnya sendiri, gue ngerasa ini merupakan cushioning setup yang soft. Kalian tetap akan mendapatkan cukup banyak court feel di bagian depan, dan sepatu ini tuh ngebantu banget dari segi stabilitasnya juga. Jadi kalau kalian bermanuver di lapangan, kalian merupakan tipe pemain yang mengutamakan catch and shoot, kalian suka dribble terus langsung pull up, yep, cushioning setup yang ada di sepatu ini sama dari segi toolingnya ini bisa membantu kalian juga guys. Terlepas dari itu, dari segi materialnya sendiri, ini part yang menurut gua ngerasa sih sebenarnya bisa dibikin lebih baik lagi oleh Adidas. Tapi dari segi performance-nya, gua ngerasa materialnya ini nggak ada masalah sama sekali. Sepatu ini menurut gua sih minim juga break-in time-nya, paling cuma di beberapa sektor sintetik materialnya aja. Cuma terlepas dari itu sih menurut gua sih aman-aman aja waktu dipakai. Gua ngerasa dari segi materialnya di sini bisa memberikan gua containment yang cukup oke. Tapi dari segi durabilitas materialnya sendiri, gue nggak terlalu suka ya kalau ini kelihatan di bagian samping. Materialnya tuh sejenis felt, dan kalau udah kena goresan itu kayak material kapas yang kena kotoran aja, terutama warna putih kayak gini. Dan gue nggak terlalu suka sama build materialnya aja. Di bagian tangnya kalian akan mendapatkan material mesh, dan juga di bagian belakang dari sepatunya, di sini ada padding, ada padding pouch yang terbilang cukup tebal, dan di sini ada 6 buah padding pouch yang menurut gue akhirnya finally gue ngerasa ini merupakan setup yang cukup nyaman waktu gue pakai. Dan di sepatu ini gue harus turun setengah size dibandingkan dengan regular size gue. Dan gue ngerasa memang ini adalah size yang tepat sih guys buat gue guys. Jadi waktu dipakai di bagian heelnya ini ngunci banget, enak, bener-bener nyaman. Dan gue nggak nyangka ya guys, di akhir-akhir sepatu Adidas dengan pola setup heel yang seperti ini, gue bisa nyaman pakainya. Karena di beberapa rilisan sebelumnya gue sama sekali nggak suka dengan setup Adidas yang bagian heelnya tuh dibikin kayak gini. Di sepatu ini nyaman banget, enak banget waktu dipakai, dan menurut gue juga ya guys, sepatu ini tuh bakal cocok buat kalian yang punya kaki lebar. Juga buat kalian penasaran, di bagian depan sini ada tali, sama di bagian belakang ada tali. Ini juga nggak berfungsi sama sekali. Jadi ini cuma merupakan estetik desain aja di sepatu Harden Volume 6. Tapi dari segi containment, dari segi fitur-fitur support dasarnya sendiri, sepatu ini juga terbilang cukup oke guys. Terutama untuk lateral support, stabilitas seperti yang gue bilang tadi, sepatu ini tuh berfokus di sana. Dan di bagian bawah dari midsole-nya sendiri, kalian bisa lihat di sini ada part yang menjalar. Ini untuk memberikan kalian stabilitas, dan juga ada extra layering material
material berupa sintetik yang ini berfungsi untuk memberikan kalian support juga dan menjaga kaki kalian untuk berada pada posisi yang seharusnya. Dan terlepas dari itu, untuk fitur-fitur support dasarnya sendiri, di bagian belakang kalian akan mendapatkan heel counter dan juga kalian akan mendapatkan torsional support di bagian tengah sepatunya. Gue cuma berharap aja torsional supportnya itu harusnya bisa dibikin sedikit lebih panjang, jadi paling nggak tuh ini bisa ngasih sensasi extra boost atau sensasi dorongan saat gue menggunakan sepatu ini, terutama dengan teknologi boost yang ada di sepatu Adidas. Karena dengan penggunaan teknologi boost kayak gini aja, gue meskipun ngerasanya soft banget dipakai di kaki, tapi untuk dorongan atau sensasi kayak propelling feelingnya menurut gue sih agak kurang di sepatu ini. Karena kalau nggak salah dulu di sepatu basketnya Adidas itu juga cukup banyak yang menggunakan teknologi torsional support yang berperan sebagai shank plate juga yang agak panjang, dan itu menurut gue cukup membantu terutama dengan teknologi cushioning boost setup seperti ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sepatu ini, gue pengen infoin ke kalian buat anak basket yang sering banget aktivitas di luar ruangan ataupun kerja. Yap, menjaga kesehatan kulit itu penting banget, dan untuk urusan ini gue percayakan dengan produk-produk dari Scarlett. Ini serangkaian produk body care yang sering gue pakai sehari-hari yang terdiri dari shower scrub, body scrub, dan juga lotion. Produk-produk ini mengandung vitamin E dan juga glutathione yang bagus untuk menjaga kesehatan kulit kalian. Juga yang jadi salah satu favorit gue adalah lotionnya, karena ini tuh sering banget gue pakai terutama sebelum beraktivitas. Untuk varian romansa ini wanginya lebih ke arah fruity, dan ini punya multiple benefits karena nggak lengket, wanginya itu tahan lama dan menutrisi saat sedang berkegiatan juga. Jadi ini tuh nggak ada minusnya sama sekali, justru plus wanginya ini bakal bikin orang-orang di sekitar kalian makin happy guys. Nggak cuma itu aja, tapi body scrubnya bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati, dan teksturnya ini terdapat buliran halus yang nyaman waktu dipakai dan nggak sakit sama sekali. Dan shower scrubnya ini yang rutin sehari-hari gue pakai, ini tuh bagus banget untuk mencerahkan kulit kalian. Teksturnya terdapat buliran beads yang mampu untuk membersihkan kulit kalian dengan lebih optimal. Kali ini untuk body scrub dan juga shower scrubnya, gue nyobain yang varian pomegranate yang wanginya itu fresh dan juga sweet banget waktu dipakai. Untuk menjaga kesehatan kulit dengan hasil yang lebih optimal, gue saranin kalian pakai 3 serangkaian body care dari Scarlett ini, karena hasilnya itu bener-bener bagus guys. Dan juga kalian nggak perlu khawatir karena ketiga produk ini udah terdaftar di BPOM, jadi pastinya terjamin. Juga buat kalian tertarik dengan produk-produk dari Scarlett ini, gue udah masukkan link di bagian description, jadi kalian bisa langsung aja menuju ke link pembelian dari produk-produk dari Scarlett. And that's about it guys, performance review untuk sepatu Adidas Harden Volume 6. Buat kalian tertarik dengan sepatu ini, sepatu Adidas Harden Volume 6 dijual dengan harga Rp2.300.000, dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di toko-toko resmi. By the way, menurut gue ya guys, sepatu ini cocok banget buat kalian para pemain basket yang mengutamakan stabilitas, pengen cushioning yang soft tapi tetap bisa merasakan court feel, dan terlepas dari itu sepatu yang cocok banget untuk digunakan di lapangan basket indoor ataupun outdoor. Juga buat kalian punya kaki lebar, sepatu ini bisa mengakomodasi bentuk kaki kalian. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace.